Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Mahmudi Prasetyo mewakili teman-teman dari kelompok SMA Negeri 8 untuk membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, perkenalkan nama-nama kelompok dari SMA Negeri 8. Ada saya sendiri, M. Mahmudi Prasetyo, yang akan membacakan presentasi video dari pembelajaran berdiferensiasi. Ada anggota saya yakni Miftahul Ma'arif, M. Hamiduddin, Marseria, Mega Indra, dan Maharani. Oke, di pembahasan pertama kita akan membahas mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Nah, ini nama-nama kelompok dari kami. Guru menggunakan pendekatan yang sama, aktivitas bekerja dan mengerjakan tugas dengan cara yang sama. Hal yang menyebabkan dari pembelajaran yang sama, aktivitas bekerja yang sama, mengerjakan tugas yang sama adalah membuat siswa frustasi karena pembelajaran kurang menantang, siswa juga gampang merasa bosan. Menyebabkan juga guru menjadi frustasi karena siswa tidak dapat dijangkau dengan pembelajaran menggunakan pendekatan yang sama atau aktivitas bekerja dengan mengerjakan tugas dengan cara yang sama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dilakukan dengan mendiferensiasikan instruksi pengajaran. Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi sendiri adalah yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran, yang mana kompetensi pembelajaran sudah tersusun dengan sangat rapi dalam capaian pembelajaran yang telah diciptakan oleh Kemendikbud. Adanya evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir dalam kurikulum. Ya, kurikulum merdeka mampu memberikan keleluasaan bagi guru untuk melakukan evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa di dalam kelas. Ada lagi yakni ciri-ciri lain yakni pengelompokan siswa secara fleksibel, yang mana guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan minat, gaya belajar, kemampuan pemahaman awal, dan lain sebagainya, sehingga siswa menjadi pembelajar yang aktif. Itu adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Contoh dari pembelajaran berdiferensiasi yakni yang pertama adalah mengklasifikasikan materi, yang mana siswa diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan materi yang akan dipelajari, sehingga siswa dibutuhkan pemahaman awal untuk mendeteksi bahwasanya kelompok belajar ini sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pembelajaran. Yang kedua yakni mendiagnosis kesiapan belajar dengan cara siswa dilakukan asesmen belajar awal untuk mengetahui bahwasanya siswa tersebut sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, sudah siap dikelompokkan berdasarkan kemampuan pemahaman awal dan lain sebagainya. Dan guru mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar para peserta didik. Yang bukan contoh pembelajaran berdiferensi adalah 1. Memaksakan modalitas belajar pada siswa, karena hakikatnya siswa ini belajar untuk merdeka. Siswa belajar dengan kebebasan, dengan gaya belajar mereka masing-masing, tanpa ada tekanan dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan produk yang sama kepada semua siswa, padahal para siswa memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda, memiliki ciri khas yang berbeda dalam setiap pembelajaran, sehingga guru perlu memahami peserta didik terlebih dahulu, sehingga tidak bisa diberikan produk yang sama kepada semua siswa dalam kegiatan pembelajaran.
memberikan banyak tugas pada siswa yang telah mampu pada tingkat dasar. Padahal hal yang harus diperlukan, yang harus diperhatikan oleh guru adalah guru harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih kepada siswa yang sudah menguasai tingkat dasar, mengelompokkan siswa-siswa yang sudah belajar, sudah memahami pemahaman lebih awal, sehingga pembelajaran bisa terus aktif, siswa bisa berinteraksi dengan guru melalui pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Ilustrasi siklus pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yakni mengenali atau memetakan peserta didik dengan cara mengamati, menilai, asesmen, dan mengakses suara siswa untuk mengetahui 1. Kesiapan belajar, minat, referensi cara belajar. Hal ini juga dapat didukung dengan merespon, dengan mendiferensiasikan, menggunakan beragam strategi pengajaran dan penilaian untuk mengakomodasi keberagaman siswa melalui cara siswa belajar, cara siswa menunjukkan hasil belajar, lingkungan belajar, titik masuk untuk belajar. Hal ini sangat selaras karena mengenali, memetakan peserta didik diperlukan respon untuk mendiferensiasi untuk strategi pengajaran yang tepat, sehingga kesiapan belajar bisa mengakomodir cara siswa belajar, bisa mengakomodir cara siswa menunjukkan hasil belajar. Minat bisa diakomodir dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan efektif, dikelompokkan dengan sesuai karakteristik peserta didik masing-masing. Seperti itu. Nah, kesiapan belajar, readiness, kapasitas untuk mempelajari materi baru. Cara mengetahui readiness dengan pra-assessment, checklist, brainstorming, mind map, dan exit card, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah pengetahuan sebelumnya, pengalaman sebelumnya, keterampilan yang dimiliki saat ini, pengembangan keterampilan dan kebiasaan belajar. Yang kedua adalah minat siswa, interest, sebuah kecenderungan, gairah, atau keingintahuan untuk mempelajari topik tertentu. Cara mengetahui minat dengan sharing, exit card, perkenalan, mengajukan pertanyaan, demonstrasi, dan lain-lain. Pertimbangan untuk mengetahui minat siswa, kita butuh pertimbangan hal-hal berikut. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah karir, yang kedua adalah pribadi siswa sendiri, yang keempat rekreasi, dan yang kelima sosial, yang mana siswa ini bisa berinteraksi dengan siapa, siswa ini menunjukkan minat belajar dengan siapa. Hal itulah yang perlu dipertimbangkan untuk mengetahui minat peserta didik. Profil belajar siswa, yakni kecenderungan cara-cara tertentu yang digunakan siswa atau preferensi dalam memproses informasi yang diperoleh atau dipelajari. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, profil belajar siswa dapat dikenali dengan preferensi modalitas belajar atau biasa dikenal VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Yang kedua adalah dengan kecerdasan majemuk, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermanfaat dan dalam situasi yang nyata. Yang ketiga yakni preferensi lingkungan, yang mana harus melibatkan kondisi atau lingkungan di mana siswa belajar yang terbaik. Yang keempat yakni preferensi lainnya seperti faktor bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan lain-lain. Asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi yakni bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan kesiapan siswa, minat, dan profil belajarnya yang berguna untuk mendiferensiasikan lingkungan belajar, instruksi pengajaran, bentuk asesmen, dan evaluasinya. Jenis asesmen yang bisa digunakan pada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama yakni assessment for learning, asesmen untuk proses pembelajaran seperti observasi, kuis, tugas, dan lain-lain. Asesmen ini dilakukan saat dalam pembelajaran. Yang kedua yakni asesmen as learning, asesmen sebagai proses pembelajaran seperti penilaian diri sendiri,
dan penilaian teman sejawat, yang mana bisa dilaksanakan dengan observasi atau dengan checklist yang ditujukan kepada para peserta didik. Yang ketiga yakni assessment of learning atau asesmen pada akhir proses pembelajaran seperti ulangan harian, UTS, dan UAS yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa efektif pembelajaran yang telah dilaksanakan. Itu tadi penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok SMA Negeri 8. Apabila ada pertanyaan, apabila ada salah kata, atau apabila ada yang kurang jelas, bisa diberikan kritik dan saran serta masukan di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe.